Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kalian sehat selalu. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang harga keseimbangan pasar, elastisitas permintaan dan penawaran. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Lalu Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya, ada dua. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan proses terbentuknya keseimbangan pasar. Lalu yang kedua, siswa dapat menjelaskan elastisitas permintaan dan penawaran. Langsung saja Ibu akan menjelaskan materinya. Mohon disimak dan dipahami ya anak-anak. Baik, Ibu akan menjelaskan materi tentang struktur atau bentuk pasar dan peran iptek terhadap perubahan jenis dan struktur pasar. Yang pertama ada pengertian pasar. Jadi pengertian pasar itu bisa didefinisikan secara geografis maupun secara fungsional. Yang pertama secara geografis. Pasar adalah tempat di mana pembeli dan penjual berkumpul untuk menetapkan harga dan melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Yang kedua, secara fungsional, pasar mengacu pada proses pertemuan antara pembeli, penjual, perantara, dan organisasi yang bertujuan untuk menciptakan adanya kontak antara penjual dan pembeli. Lalu ada peran pasar. Yang pertama mengatur kegiatan produksi, yang kedua menetapkan harga dan nilai, yang ketiga mendistribusikan barang dan jasa, yang keempat menentukan jumlah pembelian dan penjualan, yang kelima menentukan jumlah persediaan, dan yang keenam melakukan promosi. Macam-macam pasar. Yang pertama, pasar menurut jenisnya. Ada pasar barang konsumsi, adalah pasar yang memperjualbelikan barang-barang untuk keperluan konsumsi rumah tangga, keluarga, atau rumah tangga konsumen, mulai dari sandang, pangan, papan, sampai barang mewah seperti mobil. Lalu ada pasar faktor produksi, adalah pasar yang memperjualbelikan faktor-faktor produksi yang biasa digunakan produsen, misalnya tanah, tenaga kerja, mesin produksi, dan lain-lain. Lalu pasar menurut wujudnya. Pasar konkret berarti nyata atau bisa dilihat secara kasat mata. Jadi, pasar konkret adalah suatu tempat yang mempertemukan pembeli dan penjual untuk melakukan jual beli barang atau jasa. Yang kedua, pasar abstrak adalah tempat proses interaksi antara pembeli dan penjual untuk mencapai kesepakatan tentang harga dan barang tidak terjadi secara fisik, yang biasa kita temui diantaranya pasar modal, pasar valuta asing, dan pasar komoditas. Lalu ada menurut barang yang dijual, jenis barang yang dijual dan dikaitkan dengan barang yang biasa diperjualbelikan di pasar tersebut. Misalnya pasar ikan, pasar sayur, pasar daging, dan lain-lain. Lalu ada pasar menurut waktu jual beli. Yang pertama pasar harian, berlangsung setiap hari. Pasar mingguan, seminggu sekali. Pasar bulanan, sebulan sekali di daerah tertentu. Dan pasar tahunan, sekali dalam setahun. Pasar menurut tempat. Ada juga pasar yang diberikan menurut nama tempat atau daerah tempat. Contohnya di Jakarta ada pasar Cikini, pasar Kramat Jati, dan pasar Jatinegara. Ya, lalu ada menurut luas jangkauan distribusi. Pasar lokal adalah transaksi jual beli terjadi di lokasi tempat barang tersebut dihasilkan. Pasar daerah adalah transaksi jual beli terjadi di daerah atau wilayah sekitar tempat barang tersebut dihasilkan. Lalu ada pasar nasional adalah transaksi jual beli terjadi di dalam wilayah suatu negara. Lalu ada pasar internasional adalah transaksi jual beli terjadi hingga ke mancanegara.
Bentuk pasar. Bentuk pasar dipengaruhi oleh struktur pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk pasar antara lain jumlah pembeli dan penjual, sifat produk, masuk dan keluarnya perusahaan-perusahaan di pasar bebas atau tidak. Yang pertama, kita akan mempelajari bentuk pasar barang. Pasar barang adalah pasar yang menjual produk dalam bentuk barang. Pasar barang dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pasar barang nyata atau real adalah pasar yang menjual produk dalam bentuk barang yang bentuk dan fisiknya jelas. Contohnya adalah Pasar Kebayoran Lama, Pasar Senen, Pasar Malam, Pasar Kaget, dan lain-lain. Lalu ada pasar barang abstrak, adalah pasar yang menjual produk yang tidak terlihat atau tidak real secara fisik. Contohnya adalah pasar komoditas yang menjual barang semu seperti pasar karet, pasar tembakau, pasar timah, pasar kopi, dan lain-lain. Struktur pasar, ada pasar persaingan sempurna, pasar persaingan tidak sempurna. Lalu pasar persaingan tidak sempurna itu dibagi menjadi 3, pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar persaingan monopolistik. Menurut strukturnya, terdapat berbagai bentuk pasar. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Pengertiannya, pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal karena dianggap struktur pasar ini adalah struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang dan jasa yang tinggi. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Terdapat banyak pembeli, tetapi mereka tidak mampu mempengaruhi harga. Yang kedua, terdapat banyak penjual, tetapi penjual tidak memiliki kekuatan untuk menentukan harga. Lalu yang ketiga, barang dan jasa yang dijual bersifat homogen dan tidak dapat dibedakan. Lalu yang keempat, adanya kebebasan untuk masuk dan keluar dari pasar persaingan sempurna. Lalu yang kelima, setiap pihak dapat mengetahui keadaan pasar dengan mudah. Lalu yang keenam, adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. Kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, kelebihannya tidak ada persaingan di pasar ini karena produk yang dijual homogen atau serupa. Dalam pasar yang bersaing sempurna, penjual tidak perlu memasang iklan untuk promosi. Lalu harga barang dan jasa yang dijual ditentukan oleh semua penjual dan pembeli secara bersamaan. Lalu harga didasarkan pada transaksi tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli bertindak bebas dalam transaksi. Pembeli bebas membeli barang yang dia inginkan dan dari pabrik manapun yang dia inginkan. Mampu mendorong efisiensi dalam produksi. Dengan jumlah produsen atau penjual yang banyak, maka produsen akan berlomba-lomba untuk mengingatkan mutu barang yang dijualnya. Kekurangan pasar persaingan sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna tidak ada dana untuk melakukan penelitian atau pengembangan produk sehingga inovasi yang dilakukan sangat minimal. Pembelian mengalami keterbatasan dalam memilih barang atau jasa karena produk yang dijual adalah sama dan kualitasnya sama. Pekerja cenderung menerima upah atau gaji rendah. Seringkali ada ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan dari masing-masing produsen yang mengakibatkan konflik keadilan. Yang kedua, ada pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, pasar monopoli. Pasar monopoli adalah bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja dan banyak pembeli.
Ciri-ciri pasar monopoli yaitu hanya ada satu orang penjual, terdapat banyak pembeli, produk untuk pasar monopoli tidak mempunyai barang pengganti yang dekat, terdapat hambatan dalam memasuki pasar bagi perusahaan baru, hambatan yang ada dapat berupa undang-undang, teknologi mutakhir yang dimiliki, modal yang sangat besar, dan lainnya. Kelebihan dan kekurangan pasar monopoli. Yang pertama, kelebihannya menghindari produk-produk tiruan dan persaingan yang tidak bermanfaat, menimbulkan skala ekonomi yang menurunkan biaya produksi. Lalu terjaganya kesinambungan stabilitas perusahaan, mendorong penggunaan mesin-mesin generasi terbaru dengan tingkat teknologi tinggi, mendorong peningkatan kinerja Departemen Penelitian dan Pengembangan. Kekurangan pasar monopoli. Produksi tidak optimal dan efisien karena penjual dapat bebas menetapkan harga barang dengan mengurangi produksi. Lalu, konsumen terikat akan pasar tersebut dan tidak bisa berpindah ke penjual lain meskipun harganya mahal. Produsen memegang keuntungan yang mutlak karena konsumen tidak memiliki pilihan untuk membeli barang tersebut guna terpenuhi kebutuhannya. Yang kedua, pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar yang terdiri atas hanya beberapa perusahaan saja. Ciri-cirinya, terdapat banyak pembeli di pasar, hanya ada beberapa penjual, produk yang dijual bisa bersifat homogen dan bisa juga berbeda namun memenuhi standar tertentu. Terdapat hambatan untuk memasuki pasar bagi perusahaan baru. Meskipun demikian, hambatan ini tidak sekuat pada pasar monopoli. Adanya saling ketergantungan, penggunaan iklan sangat intensif. Kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Yang pertama, kelebihannya, persaingan yang ketat menjadikan setiap perusahaan sangat mengupayakan inovasi dan menjaga kualitas terbaiknya. Harga produk menjadi lebih sesuai dengan keinginan konsumen karena persaingan antar produsen yang ketat membuat masing-masing produsen tidak mau mematok harga terlalu tinggi. Meskipun tidak banyak, tetapi setidaknya konsumen punya beberapa pilihan merek yang sesuai dengan keinginannya. Kegiatan produksi menjadi lebih efektif. Kekurangannya, produsen baru sulit untuk masuk ke pasar sehingga pertumbuhan ekonomi cenderung lambat. Yang kedua, kebijakan produsen terbesar sangat mempengaruhi pasar dibanding produsen lain di bawahnya. Yang ketiga, promosi sangat penting, modal untuk iklan menjadi sangat banyak sehingga bisa menjadi pemborosan ekonomi jika tidak tepat sasaran. Yang keempat, sering terjadi perang harga antar produsen. Yang kelima, kemungkinan adanya konsumen yang loyal sangat besar terhadap satu merek sehingga perusahaan lain sulit untuk bersaing di pasar dengan konsumen yang sama. Yang ketujuh, memungkinkan banyak hak paten atas suatu produk tertentu sehingga membatasi perusahaan lain untuk melakukan pengembangan produk yang lama. Lalu yang kedelapan, perusahaan yang sudah memiliki jam terbang lebih memiliki peluang menikmati. Baik, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan kesimpulannya. Harga, permintaan, dan penawaran merupakan 3 variabel ekonomi yang saling mempengaruhi. Permintaan dan penawaran dapat dipengaruhi oleh harga. Begitu juga sebaliknya, harga keseimbangan adalah harga yang terbentuk di saat permintaan dan penawaran menemui suatu kesepakatan, yaitu tepat berada di perpotongan antara kurva permintaan dan penawaran. Lalu untuk pertemuan minggu depan, Ibu akan membahas tentang struktur pasar atau bentuk pasar dan peran iptek terhadap jenis dan struktur pasar. Dimohon anak-anak agar mencari referensi dan dibaca terlebih dahulu. Terima kasih. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan
Hamdalah, alhamdulillahirobbil alamin. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.